Muhtadi resmi dilantik menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung persoalan korupsi. Dengan begitu jatah menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Jokowi resmi berkurang. Lantas apakah benar perombakan kabinet ini menjadi tanda perpisahan pemerintah dengan Nasdem yang kini mengusung tema perubahan dan berseberangan dengan Jokowi? Dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Saan Mustafa, politisi Partai Nasdem, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mas Ferdi. Selamat malam Ya. Pak Saan, Pak Burhan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya ke Pak Saan dulu ya. Saya ingin menanyakan bagaimana kemudian Nasdem menanggapi ketika kemudian pengganti dari Pak Johnny Plate bukan dari Nasdem. Karena kan biasanya kalau dilihat dari kebiasaan ketika ada menteri yang mundur, penggantinya juga dari partai politik yang sama dari menteri itu sendiri. Apakah kemudian ada catatan tertentu dari Nasdem, Pak Saan? Ya, pertama Nasdem sangat menghargai dan menghormati ya apa yang menjadi hak prerogatif dari Presiden. Jadi terkait dengan soal urusan menteri dan ini pengganti Pak Joni, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden dan Nasdem sangat menghormati dan menghargai yang namanya hak prerogatif Presiden. Jadi kita tidak mempersoalkan itu dan kita tetap menghormati apa yang menjadi hak Presiden. Yang kedua, dari sejak awal Nasdem mendukung Pak Jokowi dari mulai periode pertama. Nasdem bahkan partai pertama yang mendukung Pak Jokowi, dan periode kedua juga Nasdem partai pertama yang mendukung Pak Jokowi, dan Nasdem berkomitmen dari awal bahwa dukungan terhadap Pak Jokowi itu tanpa syarat. Artinya Nasdem itu mendukung Pak Jokowi bukan semata-mata ingin mendapatkan jatah menteri atau yang lainnya, tapi Nasdem waktu itu meyakini bahwa Jokowi adalah yang terbaik dari sekian banyak calon presiden yang ada. Karena itu Nasdem mendukung Pak Jokowi tanpa syarat, non transaksional. Jadi tidak ada bargain politik apapun. Nah, dengan dua hal itu, maka Nasdem tidak mempersoalkan siapa yang mengganti Pak Joni, dan termasuk juga tidak mempersoalkan ketika penggantinya bukan dari Partai Nasdem, dan Nasdem pun tidak menyodorkan nama untuk mengganti penggantinya Pak Joni. Jadi Nasdem tidak dalam posisi menyodorkan nama atau meminta agar penggantinya tetap dari Nasdem. Nasdem tidak dalam posisi itu. Jadi sekali lagi itu kewenangan dan hak prerogatif penuhnya Pak Jokowi. Tapi Pak Saan, kita tidak bisa menampik, publik juga menilai bahwa romantisme antara Nasdem dengan Pak Jokowi memang sedang tidak baik-baik saja. Apakah kemudian publik menyeret isu ini dengan ditunjuknya Pak Budi menjadi Menkominfo yang bukan dari Nasdem? Bagaimana menjawab ini? Ya, kalau publik punya persepsi itu kan hal yang wajar, dan itu Nasdem tidak bisa mencegahnya terkait dengan soal persepsi atau asumsi dari publik. Tapi sekali lagi Nasdem sangat menghormati apa yang menjadi hak prerogatif dan kewenangan Presiden dalam menunjuk pembantunya. Dan Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan periode kedua ini. Jadi tidak ada istilahnya sentimen apapun yang ada di Nasdem. Nasdem tetap berkomitmen seperti Ketua Umum Pak Surya tegaskan bahwa Nasdem akan memberikan dukungan dan mengawal jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi
nanti di Oktober 2024. Oke, baik. Dukungan tetap ada ya. Sekarang saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, gini, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Saan bahwa kemudian tetap mendukung walaupun pengganti dari Pak Joni G. Plate bukan dari partai yang sama atau dari Nasdem begitu. Kita ingin mengetahui apakah kemudian Pak Jokowi ikut mempertimbangkan soal kebiasaan yang biasa dilakukan ketika ada menteri begitu yang mundur dan penggantinya juga harus dari parpol yang sama. Ini menjawabnya bagaimana? Ya, yang pertama kan tadi sama seperti Pak Saan gitu. Kalau yang namanya persepsi politik itu kan peristiwa itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam begitu. Ya. Terkait kedekatan, terkait komunikasi dan berbagai hal. Tetapi yang dasar Mas, bahwa pergantian ini kan karena memang ada kekosongan. Karena hampir 2 bulan ini Kominfo Pak Joni Plate itu fokus dengan permasalahan hukumnya, kemudian kemarin digantikan oleh Pak Mahfud sebagai pejabat sementaranya, dan ini memang butuh satu kerja-kerja yang extraordinary cepat, karena bagaimanapun juga ruang publik kita harus diisi, bagaimanapun juga program visi besar Bapak Presiden agar internet ini bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa dari Sabang dan Merauke dengan kualitas yang sama itu juga menjadi capaian begitu Mas. Nah, dalam situasi-situasi ini ya tentu kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan politik ya memang gitu, pertimbangan dalam artian begini, banyak yang mengatakan yang ditunjuk adalah Pak Budiari karena kedekatan dengan Presiden ya memang, karena kalau Pak Budi kan memang selama ini hampir kurang lebih sejak 2014 sampai saat ini menjalin komunikasi yang intens dekat dengan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden dalam melakukan pergantian beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan, beliau mengenal benar terhadap persoalan yang dihadapi oleh Kominfo, karena bagaimanapun juga persoalan distribusi penggunaan internet ini secara merata itu betul-betul menjadi salah satu prioritas yang dituju oleh Bapak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, kemudian yang ketiga, bagaimanapun juga dalam situasi tahun politik hari ini ruang publik itu harus diisi Mas, karena situasi Indonesia ini dalam kondisi yang menghadapi ketidakpastian global, kita harus benar-benar bisa lepas dari tekanan-tekanan ini dengan mengkondisikan bagaimana publik itu mendapatkan pencerahan informasi-informasi dan mendapatkan komunikasi-komunikasi yang intens, dan itu bisa dilakukan dengan kombinasi pasangan menteri dan wakil menteri yang saya pikir ini memang kombinasi yang cukup ideal begitu, karena bagaimanapun juga dua-duanya memiliki background mantan aktivis 98, jadi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu memang benar-benar menjadi kekuatannya. Kedua-duanya juga mantan wartawan yang memang memiliki background bagaimana komunikasi publik ini harus dirawat, terutamanya di tahun politik ini, agar tidak justru malah menimbulkan situasi-situasi yang kontraproduktif. Begitu Mas Herdi. Artinya kemudian bukan berarti terpilihnya Pak Budi ini sebagai refleksi dari preferensi politik Pak Presiden, Pak Jokowi, begitu? Ya kalau pertimbangan-pertimbangan tentu Bapak Presiden yang lebih mengerti begitu sosok siapa yang harus dipasang. Tetapi dalam situasi hari ini komunikasi, toh kalau tadi disampaikan terkait dengan Nasdem, Menteri Nasdem masih ada 2 begitu, dari Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup gitu. Karena sekarang ini yang harus dipikirkan ke depan adalah dalam sisa waktu, sisa masa jabatan sampai 2024 ada sejumlah program-program strategis yang harus digenjot, dan ini sekaligus menunjukkan komitmen Bapak Presiden bahwa ya komitmennya adalah gaspol gigi 4 begitu. Kalau dalam lari ini komitmen sprint begitu. Dalam komitmen sprint ini beliau butuh orang-orang yang memang benar-benar beliau kenal, orang-orang yang memang benar-benar beliau bisa pegang untuk mewujudkan visi-visinya ini, program-program ini di sisa masa pemerintahan ini. Oke, baik. Saya kalau gitu langsung ke Bang Burhan. Bang Burhan, kalau tadi Pak Saan dan Pak Johan tadi cukup mungkin jawabannya dirasa cukup berada di depan panggung, di belakang panggungnya membaca situasi hari ini dengan dipilihnya Pak Budi. Anda melihat
Apa yang ingin disampaikan pesannya oleh Pak Presiden dari pemilihan Pak Budi ini sebagai Menkominfo? Ya, pertama kalau kita lihat reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tadi pagi menegaskan bahwa beliau bukan sosok presiden yang alergi terhadap perombakan kabinet. Jadi dibanding presiden-presiden sebelumnya, saya kira Presiden Jokowi paling sering melakukan perombakan kabinet, total 8 kali ya, melakukan reshuffle kabinet. Nah, ada yang karena faktor keterpaksaan, ada juga karena faktor kebutuhan. Nah, kasus yang terakhir ini menegaskan memang ada situasi di mana Presiden harus melakukan reshuffle karena Menkominfo sebelumnya Pak Joni Plate tersandung kasus hukum. Nah, masalahnya kemudian kan bukan hanya Menkominfo saja, ada juga perombakan yang melibatkan pos-pos wakil menteri yang lain. Nah, pertanyaannya yang menarik buat kita adalah mengapa dalam kasus perubahan Wamen Agama, Wakil Menteri Agama, Zainud Tauhid, ya, dari P3, Presiden berkonsultasi dengan P3. Dan P3 mengajukan Pak Saiful Rahmat sebagai penggantinya. Tetapi tidak terjadi dalam kasus Joni Plate. Joni Plate diganti dan penggantinya bukan berasal dari Nasdem. Nah, biasanya kalau satu menteri yang berasal dari representasi partai diganti, maka partai yang bersangkutan akan mendapatkan penggantinya atau mendapatkan posisi lain setingkat menteri di pos kementerian yang lain. Nah, ini tidak terjadi. Tetapi saat yang sama, Presiden Jokowi juga tidak mereshuffle 2 menteri dari Nasdem yang lain. Jadi ini bisa ditafsirkan satu sisi kasus Menkominfo yang diganti oleh non-Nasdem menunjukkan hubungan Nasdem dengan Istana masih frozen, tetapi Istana juga tidak melakukan bongkar total terhadap representasi Nasdem di kabinet karena masih menyisakan Pak Sarul Limpo di Kementan dan Bu Siti Nurbaya di KLHK. Oke, artinya tidak ada korelasi begitu ya, atau hubungan soal romantisme antara Pak Presiden Jokowi dengan Nasdem? Oh, ada dong. Kalau misalnya nggak ada korelasinya, jelas ada. Kalau seharusnya kan Menteri Kominfo ya, ketika diganti ya berasal dari usulan Nasdem. Itu kan tidak terjadi. Jadi menurut saya apa yang kita lihat hari ini itu adalah buah dari hubungan yang sempat ini ya, kurang menghangat, terutama sejak Oktober 2004 setelah Anies dideklarasikan sebagai presiden oleh Nasdem. Tetapi dalam kasus Menkominfo ada kasus sendiri, yaitu Pak Joni Plate tersandung kasus isu hukum gitu ya. Jadi tidak semata-mata karena faktor politik yang membuat ya, Presiden Jokowi mereshuffle Joni Plate, tetapi penggantinya non-Nasdem itu adalah politik gitu. Jadi reshuffle itu sendiri tidak berkaitan secara langsung dengan isu politik, Istana dengan Nasdem kaitannya dengan masalah politik elektoral, tetapi penggantinya bukan Nasdem itu menunjukkan statement politik dari Presiden Jokowi. Apalagi penggantinya adalah relawan yang baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Jadi ini lagi-lagi ada 2 statement politik yang dikirimkan Presiden Jokowi. Satu kepada Nasdem, 2 kepada PD Perjuangan. Nah, kebetulan ya Wamen Wakil Menteri Budi Ari itu Nezar Patria, ya sama-sama berlatar belakang jurnalis, tetapi banyak pihak yang mengatakan beliau lebih simpati ke Ganjar. Nah, jadi seperti ini saling saling mengawasi di satu kementerian yang sama. Itu langkah catatan Jokowi lah. Kaitannya dengan pilihan nama-nama yang saya sebut. Oke, baik. Bang Burhan, saya ke Pak Saan lagi. Pak Saan, bagaimana Anda mengomentari soal pernyataan Bang Burhan bahwa kemudian Pak Budi ini bukan dari parpol yang asalnya adalah barisan relawan Jokowi yang lalu dilihat kecenderungannya, dukungannya condongnya ke Prabowo
dibanding Pak Ganjar begitu. Apakah kemudian Anda juga menangkap pesan seperti ini? Ya, kalau saya melihat bahwa memang yang namanya pembantu presiden ya harus punya latar belakang yang secara kepercayaan ya harus dipercaya oleh presiden dan dia punya hubungan baik dengan presiden. Artinya ada kontribusi lah terhadap presiden. Dan kita tahu yang namanya Pak Budi Ari itu memang dari awal itu barisan pendukung Pak Jokowi di luar partai, itu di relawan project. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Burhan terkait dengan apakah itu tanda misalnya Pak Jokowi lebih cenderung ke Pak Prabowo atau lain sebagainya, sekali lagi itu nanti tafsir ya, tafsir Mas Burhan dan bagaimana nanti publik menangkap tafsir itu. Tapi yang sekali lagi yang saya ingin tegaskan bahwa Nasdem tidak dalam posisi menyodorkan nama untuk pengganti Pak Joni Plate. Dan Nasdem sekali lagi menghormati apa yang menjadi hak prerogatif dari presiden. Presiden mau memilih siapa pengganti Pak Jokowi dan sudah menentukan Pak Budi Ari, tentu presiden punya banyak pertimbangan, punya banyak faktor dan penilaian siapa yang layak dan bisa dipercaya untuk membantu Pak Jokowi. Jadi sekali lagi buat Nasdem tidak masalah dan tidak mempersoalkan dan tentu juga tidak dalam posisi yang kecewa juga enggak. Karena memang dari awal Nasdem sudah menegaskan mendukung Pak Jokowi itu dengan tanpa syarat. Dinamika yang terjadi di Nasdem pasca penunjukan Pak Budi seperti apa sih Pak Saan? Ya biasa saja, nggak ada hal yang luar biasa. Tidak ada pembicaraan yang serius terkait dengan soal pengganti karena di Nasdem sama punya komitmen bahwa itu adalah hak prerogatifnya Pak Jokowi dan semua juga Nasdem sama bahwa dukungan terhadap Pak Jokowi sekali lagi tanpa syarat, tanpa transaksi, maka apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Nasdem dalam posisi yang selalu memberikan dukungan. Jadi sekali lagi di Nasdem terkait dengan soal pergantian posisi Pak Joni diisi oleh Pak Budi Ari, itu ya responnya biasa saja, jadi tidak ada respon yang luar biasa. Oke, saya ke Pak Johan. Pak Johan, bagaimana merespon pernyataan Pak Saan tadi bahwa kemudian tidak akan ada pengaruh apa-apa walaupun juga tinggal 2 nih dari Nasdem yang ada di pemerintahan dan mengkonfirmasi tadi dari Pak Saan bahwa akan tetap bekerja semaksimal mungkin dengan pos menteri masing-masing saat ini. Bagaimana memastikan ini, Pak Johan? Ya tentu yang namanya tafsir ya Mas ya, pesan politik itu seperti yang disampaikan Mas Burhan itu kan sah-sah saja untuk dipahami begitu. Karena itu juga ya tidak salah juga itu untuk ada pesan, ada tafsir yang harus dipahami dalam konteks politik. Tetapi yang harus kita lihat sebenarnya lebih beyond dari politik itu kan tentang bagaimana Presiden Jokowi dan pemerintahan ini menyelesaikan sampai 2024. Nah, dalam konteks menyelesaikan sampai 2024, Bapak Presiden tentu sangat memahami apa-apa saja yang harus dilakukan oleh para menteri, apa-apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana susunannya untuk kurun waktu yang tersisa ini bisa melakukan istilah kami itu gaspol gitu. Karena masih banyak sejumlah PR-PR yang kalau dalam situasi sisa situasi ini tidak dimanfaatkan maksimal, maka kesempatan itu akan hilang gitu. Nah, kalau terkait misalnya tadi Mas Burhan menyampaikan ya itu kenapa kalau Wakil Menteri Agama itu dikomunikasikan dengan P3 karena memang itu permintaan dari P3 untuk P3 meminta untuk terjadi pergantian karena dari Pak Zainul Tauhid itu karena beliau akan menjadi caleg dari P3 dan ya itu oke dihormati oleh Bapak Presiden. Tetapi kalau dalam konteks Kominfo ini kan ada sejumlah program
yang memang harus digenjot dengan lebih cepat begitu, Mas. Karena bagaimanapun juga kita menghadapi situasi yang agak sensitif begitu di tahun politik ini, dan Kominfo itu salah satu kementerian yang memegang posisi sangat strategis sekali. Tetapi apapun pendapat dari teman-teman Nasdem itu memang harus kita hormati, kita hargai, dan kita mengapresiasi begitu, Mas, bahwa proses ini tetap harus kita jaga semua begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Burhan, bagaimana Anda menilai pernyataan publik bahwa momentum hari ini membuat tensi politik akan semakin panas? Silakan, sikat saja, Mas Burhan. Ya, menurut saya wajar ya kalau kemudian tensi politik makin menghangat, apalagi pemilu tinggal 7 bulan lagi. Ya. Jadi sesuatu yang menurut saya tak terhindarkan. Tetapi seperti yang tadi kita lihat, reshuffle kali ini sekali lagi menunjukkan karakter dan langkah politik Presiden Jokowi. Kalau istilahnya ya Jokowi banget ya. Misalnya kalau Anda lihat nama-nama yang muncul itu nama-nama yang sebagian punya latar belakang sebagai rival Presiden Jokowi. Misalnya ya Jan Farid. Jan Farid itu dulu kubu P3 yang berada di seberang pemerintahan Pak Jokowi melawan Romahur Muzi yang mendapatkan restu. Kemudian ada nama Roslani. Rosan ini 2014 itu menjadi bendahara tim kampanye Prabowo Hatta. Ya. Meskipun di 2019 menjadi pendukung Jokowi Kiai Ma'ruf. Nah, apa poinnya? Poinnya Pak Jokowi ini melakukan akomodasi politik kepada kawan-kawannya, tetapi saat yang sama membawa masuk mereka yang sebelumnya menjadi rivalnya. Jadi keep your friend close but your enemies closer. Nah, itu yang saya sebut Jokowi. Karena kalau misalnya Prabowo atau Sandiaga Uno saja masuk ke dalam pemerintahan, masa pendukungnya nggak boleh. Nah, itu yang kemudian diikuti dengan maksudnya Jan Farid dan Rosan. Kira begitu Mas Ferdi, sedikit tambahan aja, Mas. Ya, silakan. Iya, tambahannya gini, kalau memang tadi kan dari perspektifnya Mas Burhan itu kan pendekatannya lebih ke politik begitu kan. Justru dengan apa yang disampaikan tadi Pak Rosan, kemudian Pak Jan Farid, ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden sekarang lebih mengutamakan fokusnya bagaimana menyelesaikan sisa masa periode ini dengan kinerja, dengan menarik orang-orang yang memiliki kapasitas dan kredibilitas begitu. Kita tahu benar bagaimana Pak Rosan, seorang banker yang memang memiliki kapasitas di situ, dan begitu juga pergeseran dari BUMN ke Kemenlu itu juga ada dasar-dasarnya begitu, Mas. Ada alasan-alasannya bagaimana memperkuat perekonomian internasional. Gitu, Mas. Baik, Pak Johannes, terima kasih. Yang pasti suasana kebatinannya memang mungkin sedang berkecamuk begitu ya, sehingga kemudian momentum hari ini menjadi catatan untuk masing-masing pihak. Tapi yang jelas kerja-kerja pemerintahan yang diwakili oleh siapapun di kabinet Presiden Jokowi ini bisa mencapai untuk kesejahteraan rakyat. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Selamat malam. Terima kasih, Mas Ferdi.